Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna, NIM F 2019-0207 dari kelas C5NR. Saya akan mempresentasikan tentang sediaan parenteral. Salah satu sediaan farmasi steril adalah sediaan parenteral yang dipergunakan per injection dan per infus. Pada umumnya, pemberian dengan cara parenteral dilakukan bila diinginkan kerja obat yang cepat seperti pada keadaan gawat, bila penderita tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar, tidak dapat atau tidak tahan menerima pengobatan melalui mulut atau oral, atau bila obat itu sendiri tidak efektif dengan cara pemberian lain. Parenteral berasal dari kata Yunani para dan enteron yang berarti di luar usus, halus atau merupakan rute pemberian lain dari rute oral. Istilah parenteral seperti yang umum digunakan menunjukkan pemberian lewat suntikan seperti berbagai sediaan yang diberikan lewat suntikan. Sediaan parenteral adalah bentuk sediaan yang digunakan untuk injeksi atau sediaan infus. Injeksi itu sendiri adalah sediaan steril berupa larutan, suspensi atau emulsi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau selaput lendir. Sedangkan infus intravena adalah sediaan steril berupa larutan atau emulsi bebas pirogen dan sedapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah. Disuntikan langsung ke dalam vena dalam volume relatif banyak. Sediaan steril untuk kegunaan parenteral sendiri digolongkan 5 jenis menurut farmakope. Yang pertama adalah obat larutan atau emulsi yang digunakan untuk injeksi. Kemudian sediaan padat atau kering atau cairan pekat yang tidak mengandung dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain, dan larutan yang diperoleh setelah penambahan pelarut yang memenuhi persyaratan injeksi. Yang ketiga, sediaan seperti tertera pada nomor 2, tetapi mengandung satu atau lebih dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain dan dapat dibedakan dari nama bentuknya. Kemudian yang keempat, sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Yang kelima, sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan pembawa yang sesuai. Kemudian, macam sediaan parenteral terdiri atas 2, yaitu sediaan parenteral volume besar dan sediaan parenteral volume kecil. Sediaan parenteral volume besar sendiri adalah injeksi dosis tunggal untuk intravena dan dikemas dalam wadah bertanda volume lebih dari 100 ml. Adapun syaratnya adalah steril dan bebas pirogen. Untuk sediaan parenteral volume kecil diartikan sebagai obat steril yang dikemas dengan dalam wadah di bawah 100 ml. Adapun kategori sediaan parenteral volume kecil adalah pertama, produk farmaseutikal yang terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dalam larutan, suspensi, emulsi, produk fresh dried atau serbuk steril, kemudian produk biologi, zat pendiagnosa, produk radiofarmasi, produk gigi, produk bioteknologi, produk liposom, dan lipid. Kemudian, komposisi sediaan parenteral itu sendiri adalah yang pertama bahan aktif, kemudian yang kedua bahan tambahan, dan ketiga adalah pembawa. Selanjutnya, rute pemberian sediaan parenteral yaitu 5 rute. Yang paling umum adalah intravena, intramuskular, subkutan, intrakutan, dan intraspinal. Yang pertama, subkutan atau di bawah kulit. Tempat penyuntikan di bawah tubuh yang sedikit lemak dan masuk jaringan di bawah kulit. Volume tidak lebih dari 1 ml. Selanjutnya, intramuskular disuntikan ke dalam jaringan otot, umumnya di otot pantat atau paha. Volume sediaannya umumnya 2 ml. Omset atau mula kerja bervariasi tergantung besar kecilnya partikel. Kemudian, intravena disuntikan ke dalam pembuluh darah intravena, volume relatif lebih besar, volume kecil kurang dari 5 ml, sebaiknya isotonis dan isohidri. Sedangkan volume besar atau infus harus isotonis dan isohidris. Kemudian, intraspinal disuntikan ke dalam sumsum tulang belakang. Kemudian, peritoneal yaitu
kateter dimasukkan ke dalam perut dengan operasi untuk memasukkan cairan steril dialisis. Kemudian intraartikular yaitu disuntikan ke dalam sendi. Pada dasarnya larutan isotonis dan isohidris. Kemudian intradermal atau intrakutan disuntikan ke dalam kulit. Umumnya diberikan untuk tujuan diagnostik, desensitasi atau alergi, dan imunisasi. Larutan sebaiknya isotonis dan isohidris. Faktor fisikokimia sediaan parenteral. Yang pertama adalah kelarutan, yang kedua pH, yang ketiga pembawa, yang keempat cahaya dan suhu, yang kelima adalah faktor kemasan atau wadah. Kemudian selanjutnya adalah uji biofarmasetik sediaan obat yang diberikan secara parenteral. Yang pertama adalah uji pirogen, kemudian pH, warna, kekeruhan, kemudian bau, benda asing, toksisitas, wadah, dan pengawet. Adapun keuntungan dan kerugian sediaan parenteral. Keuntungan itu obat memiliki omset atau mula kerja yang cepat, efek obat dapat diramalkan dengan pasti, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna, kemudian respon fisiologis cepat dan dapat dicapai segera. Terapi parenteral diperlukan untuk obat-obat yang tidak efektif secara oral. Kemudian kerusakan obat dalam saluran pencernaan dapat dihindarkan dan obat yang diberikan pada penderita sakit keras atau yang sedang dalam keadaan koma. Selanjutnya, adapun yang kerugiannya adalah dapat menimbulkan rasa nyeri atau sakit pada saat disuntik. Kemudian yang kedua, memberikan efek fisiologis pada pasien yang takut disuntik. Kemudian yang ketiga, bila terjadi kekeliruan pada saat pemberian, maka hampir tidak dapat diperbaiki, terutama setelah pemberian intravena. Bila obat sudah masuk ke dalam tubuh pasien, maka sulit untuk ditarik kembali atau dikeluarkan. Kemudian harganya relatif lebih mahal karena persyaratan manufaktur dan pengemasan. Masalah lain yang dapat timbul pada pemberian obat secara parenteral dan interaksi obat secara parenteral seperti septisema, infeksi jamur, inkompatibilitas karena pencampuran sediaan parenteral dan adanya interaksi obat. Kemudian persyaratan sediaan parenteral tentang sterilitas, bebas dari partikulat, bebas pirogen, dan stabilitas parenteral harus semua personil yang terlihat. Kemudian yang ke-8, obat hanya dapat diberikan kepada pasien di rumah sakit atau di tempat praktek dokter dan hanya dilakukan oleh perawat yang berpengalaman. Selanjutnya adalah contoh sediaan parenteral volume besar. Dapat dilihat di slide saya. Kemudian selanjutnya adalah contoh sediaan parenteral volume kecil. Itulah tadi hasil persentase saya tentang sediaan parenteral. Semoga dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.